gitu. Monggo dikenalin dulu. Ya, iya, tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya, nah, sama nama saya Pratama, nama dulu. Nama Pratama bisa dipanggil Prama atau Tama. Asli dari Palembang. Tapi lama di Jogja karena dulu kuliah di Jogja. Di UGM terus sambil part-time kerja gitu. Hobi fotografi juga dulu kegiatan di Jogja, jadi hampir berapa tahun di Jogja? 6 tahun lah di Jogja. 6 tahun di Jogja dari awal kuliah ya. Jadi mungkin kayak dengan look waktu ini juga dulu sering main sana ke awal-awal coffee shop di Jogja, dikit banget aku seperti itu dia. Udah hobi ke kedai kopi lah. Mulai kerja di kopi itu dari tahun berapa utamanya? Mulai kerja di kopi kalau officially sih kayaknya dari tahun 2016 akhir gitu. Jadi kan karena dulu awalnya saya bisa di kopi itu kan karena tugas akhir saya yang di UGM itu saya mau pengen ngangkat untuk sosial media, gimana caranya memboost up penjualan di coffee shop atau restoran melalui sosial media. Pada waktu itu kan masih sepi-sepi di Jogja ya, 2014 gitu. Jadi awalnya itu, jadi saya juga waktu itu salah satu pionir di ada komunitas namanya Foodgram Jakarta. Kumpulan food blogger dan food fotografi. Pada waktu itu ada 13 orang lah yang lebih gitu. Jadi karena itu tugas akhir saya, kebetulan di komunitas itu tiap hari ada undangan kayak macam review ke restoran atau coffee shop gitu. Nah, karena saya memang suka minum kopi pada waktu itu, ya udah teman-teman ambil aja yang bagian restoran, saya bagian ngikutin kopi shopnya aja kayak gitu. Oke. Setelah sambil nyelesain tugas akhir saya. Dan waktu itu kopi shop sedikit banget ya, ada Luk, ada Lagani, ada kedai kopi, dan saya terus. Nah, mostly saya waktu itu mangkalnya di Lagani, sama mostly mangkalnya di sana. Pada waktu itu saya kan masih fotografer tuh, masih hobi motret. Karena itu jurusan saya yang berkenaan dengan jurusan saya kuliah di marketing, hobi motret, dan motretnya itu mostly kopi gitu, tentang kopi. Terus satunya ditanya pada waktu itu, kenapa nggak belajar kopi aja sekalian daripada kesini motoin tiap hari, motoin fotomu bagus kan, kamu nggak dibayar juga buat fotonya. Jadi dulu ya udah dibayar sebagai gantinya diajarin kopi. Karena niat saya kan waktu itu nyelesain tugas kuliah untuk belajar tentang kopi, karena saya tuh senang sesuatu yang ribet tapi berproses gitu. Sesuatu yang ribet jadi, tapi walaupun berproses. Itu complicated, iya proses. Jadi saya enjoy di prosesnya gitu. Karena biasanya prosesnya itu yang bisa memberikan kita perspektif berbeda terhadap sesuatu. Wow, menarik. Nah, ini salah satu yang buat aku kagum dari dulu. Jadi pertanyaan ketika gini ya, aku kan nggak tahu tentang backgroundmu secara detail ketika kita kenal dahulu. Nah, tapi kamu ketika masuk ke atau jalan-jalan ya, istilahnya jalan-jalan lah, nongkrong di kedai kopi ataupun apa, membawa sesuatu apa ya, era baru apa ya untuk dunia fotografi ya, khususnya untuk di kopi. Jadi punya gairah lagi nih, sehingga keseksiannya coffee shop ini makin ngangkat. Tidak hanya dari sisi ketemu di kedainya ya, tetapi dari sisi media sosialnya pun tampak lebih seksi. Apalagi nggak sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan, basic fotografinya itu karena memang tugas akhir itu, atau sebelum dari itu memang sudah menyukai fotografi? Jadi sebenarnya bukan cara tugas akhir juga. Jadi sebelum itu, sebelum tugas akhir itu saya punya
Jadi saya sering join apa sih namanya, semacam event planner, event planner. Tapi saya memang dikasih job description di seksi fotografi dan dokumentasi, subjek publikasi, dekorasi dan dokumentasi. Nah jadi memang apa ya, saya mengembangkan keahlian di bidang fotografi itu dari event-event seperti itu. Awalnya saya fotografi di acara-acara atau event gitu. Kadang sempat freelance untuk wedding kayak gitu juga. Nah, cuman karena pada waktu itu saya sering datang ke coffee shop dan mungkin keseringan kehabisan foto. Kalau untuk foto selain kopi ya udahlah, saya coba kopinya aja yang difoto gitu. Nggak ada orangnya juga nggak apa-apa. Iya, akhirnya yang itu, dan ternyata karena pada waktu itu mungkin yang masih sepi, itu jadi kesempatan juga buat saya bisa kenal banyak orang dari coffee shop, kenal barista. Jadi ketika saya datang ke coffee shop mungkin, oh ini masnya yang kemarin moto misalnya di repost sama Mas Foto Kopi atau Mas Kopi gitu. Pada waktu itu kan masih sepi ya, masih sepi ya. Akun-akun Instagram kopi. Jadi ternyata ada manfaatnya juga saya foto-foto kayak gini. Padahal waktu itu memang niatnya iseng karena nggak ada stok foto, jadi ya udah kopinya gitu. Berarti istilahnya tanpa kesengajaan ya, karena gabut. Iya. Gabut. Dan pada waktu itu memang kayaknya nggak masuk akal, jarang banget orang yang motoin kayak gitu guys. Jadi orang lain lebih mudah mengenali saya pada waktu itu untuk moto foto di spesialnya di kopi. Hingga sekarang merantau atau memang melarikan diri? Jadi karena memang pada waktu itu apa ya, udah terlanjur kecemplung di dunia kopi nih udah. Apalagi pada waktu itu saya dimentornya sama Mbak Kiki ya maksudnya. Mbak Kiki juga barista yang udah punya reputasi. Ya, reputasinya sangat bagus. Di kalangan barista ya, sangat bagus, dan rasanya saya pribadi nanggung lah kalau udah Mbak Kiki udah menawarkan mau mengajari kayak gitu, saya nolak, rasanya bodoh sekali. Ya udah akhirnya saya udahlah terlanjur terjun kesempatan terjun di dunia kopi, fokus di dunia kopi. Dan pada waktu itu yang kuliah di UGM udah selesai nih, dan waktu itu Mbak Kiki juga kan resign dari Lagani untuk buka coffee shop sendiri kan. Dan pada waktu itu juga saya akhirnya Mbak Kiki menawarkan untuk saya ikut dia buka coffee shop dia sendiri gitu kan. Saya pribadi ya sangat tertarik karena itu petualangan baru, maksudnya saya bisa banyak belajar hal-hal yang lebih teknikal, dan juga karena saya ikut dari awal opening coffee shopnya, saya juga bisa belajar tentang manajemen, gimana cara proses bisnis itu ya. Ya proses bisnis itu dibalik dari cuma membuat kopi aja. Seperti itu. Jadi saya karena kesempatannya itu langka, dan saya juga kuliah di bisnis manajemen, ada benang merah yang bisa saya terapkan gitu, apa yang saya dapatkan di kuliah bisa diterapkan juga di. Nah terusnya hingga bisa sampai ke negara sekarang ini, ceritanya gimana itu? Iya, jadi pada awal ini kan rantauan saya kedua ya. Pertama saya di Kuwait pada waktu itu. Tahun pertama itu di Kuwait? Iya, tahun pertama itu di Kuwait, 2017 saya di Kuwait. Pada waktu itu saya jadi saya waktu itu udah tekadnya sudah bulat, kayaknya berat harus yang kuliah gitu. Berat kemauannya yang berat ya. Kepepet lagi. Kemauannya yang berat sebenarnya. Kemauannya berat, kuliah. Jadi karena udah terlanjur menjalan, jadi kayak pada waktu itu saya juga di kopi sering diajak Mbak Kiki lomba di kemana-mana, ke Jawa Timur, ke Jakarta, ke Trodon. Walaupun saya belum terjun Trodon, tapi saya sudah menyaksikan gimana atmosfer kompetisi. Waktu itu juga saya ketemu Mas Arif kan ya sama Tudun di Solo, yang Trodon. Sama kali ketemu itu. Jadi saya udah mulai melihat bahwa berkarir di industri kopi itu sebenarnya
Cukup menarik menyajikan. dan iya cukup menyajikan kalau kita serius. Walaupun sebenarnya di bidang apa itu kalau kita serius pasti menyajikan. Cuman saya lihat menarik dan memang benar sih ya, kata orang kalau kuliah sambil udah ngerti kerja, ngerti uang tuh rada berat. Rada berat. Jadi saya waktu itu memutuskan dan pada waktu itu 2017 saya dapat direct message gitu di Instagram untuk kerja di Kuwait di Arabica. Di salah satu brand ya, brand besar ya. Dan pada ya di brand dari Jepang, tapi pada waktu itu cabangnya di Kuwait. Jadi pada waktu itu saya sudah habis di direct message, saya apply, terus saya interview juga via Skype dan itu disuruh kirim video latte art. Jadi saya udah pola interviewnya sama seleksi CV. Iya, pola interview Skype, terus kirim video bikin kopi itu juga. Jadi udah selesai nih, saya udah keterima pada waktu itu. Tapi saya waktu itu belum ngomong sama Mbak Kiki, belum ngomong sama orang tua juga, belum minta izin orang tua. Karena pada waktu itu saya ragu juga mau ngomong Mbak Kiki, ini saya beneran apa enggak ya mau keluar negeri. Masih ragu waktu itu, masih bimbang ya. Kecuali kalau saya sudah yakin, setelah berapa ya, mungkin 1 minggu setelah saya dapat informasi bahwa mereka tertarik dengan saya di cabang saya itu, saya yakin mau keluar negeri. Baru waktu itu saya izin ke Visi mau resign. Saya pengen keluar negeri, pengen mencoba karir di luar. Karena saya pribadi dari kecil sih memang pengen lah melihat dunia luar dari selain Indonesia gitu. Via Google Maps pengen jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Tinggal dulu belum kepikiran gitu loh. Tinggal buka, sekarang bisa. Nah, setelah itu di salah satu brand besar itu yang Jepang ya, brand Jepang dulu ya, tapi di Kuwait. Di Kuwait ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Bisa sampai sekarang? Sampai sekarang jadi itu ada di prosesnya lumayan. Prosesnya banyak proses yang membentuk apa ya, karakter dan pola pikir saya sekarang itu ada di ketika saya ada di Kuwait itu. Pada waktu itu. Jadi ketika saya apply job di sana dan sudah diterima, halangan terberat itu adalah orang tua karena kayaknya pada zaman 2016-2017 tuh orang tua zaman dulu belum yakin gitu kita bisa hidup dari industri kopi gitu. Bikin kopi di rumah aja sih, ngapain? Kalau orang tua yang belum mungkin mereka belum melihat ini sebagai bisnis komoditi yang menjanjikan. Jadi saya dulu bikinnya poin by poin. Jadi maksudnya dalam jangka waktu 1 tahun saya waktu itu janji ke orang tua bahwa saya akan targetin gimana caranya udah bisa naik ke head barista atau staff supervisor itu, dan dalam waktu tahun kedua saya udah jadi roster atau sudah di manajemen level lah. Next step ya istilahnya. Walaupun waktu itu saya juga belum tahu gimana kondisi perusahaan di sana. Cuman saya proposalnya saya bikin seperti itu di orang tua, jadi lebih make sense dan bisa diterima lah, karena ada step by step untuk jenjang karir yang saya jelaskan ke orang tua. Dan alhamdulillah karena saya tulis itu plan saya, goal saya ketika saya berkarir di sana. Jadi no matter itu perusahaannya kondisinya gimana, saya fokus sama yang udah saya tulis goal saya. Jadi alhamdulillah karena saya fokus terus tetap belajar walaupun saya sudah waktu itu udah berkarir di luar negeri, karena pikiran saya waktu itu yang saya lihat ini dulu saya berkarir di luar negeri mungkin masalah finansial untuk belajar di sini fasilitasnya lengkap. Tapi saya pikir yang akan jadi hambatan saya untuk lebih cepat berkembang di karir kopi adalah Indonesia ini komunitasnya kencang. Maksudnya kita punya selalu setiap saat ada throwdown, setiap saat ada kompetisi.
Jadi Mm-mm. kesempatan untuk berkembang di Indonesia lebih cepat. Sedangkan di Kuwait pada waktu itu jarang sekali ada program kompetisi ya. Mungkin tahun hanya 2 kali gitu, 3 kali. Jadi mau nggak mau saya dari diri saya sendiri harus punya kemauan yang tinggi untuk belajar. Oke. Tapi secara fasilitas di sana Jadi mendukung karena ya? saya ya fasilitas mendukung, hanya apa ya, atmosfernya saja kayak karena mereka belum punya asosiasi specialty coffee juga, jadi memang di sana jarang ada event-event yang memberikan kesempatan untuk barista bisa berkembang atau bisa tunjuk kemampuan. Reward untuk SDM-nya di industri sana belum begitu tinggi ya? Ya, belum, belum Oke, pada waktu padahal itu itu. kan juga bisa sebagai media untuk marketing ya, industri kopinya sendiri ya. Ya, iya, karena di sana mindset perusahaannya masing-masing juga sangat kompetitif, jadi ibaratnya dari ownernya pun masing-masing, gua yang punya barista paling jago, nggak perlu belajar dari orang lain gitu. Sampai segitunya. Nah, itu yang menarik nih. Coba Tam, compare Tam, Iya. apa nih yang berbeda ketika misalnya ya semua di Timur Tengah ya, kamu di Kuwait dan Hmm. di Abu Dhabi ya. Ya, Hmm. Dubai. Kalau kita compare nih ke Indonesia, seperspektif apa saja yang Tama lihat di industri kopi ya, yang berbeda, yang sama. Iya, di industri kopi kalau mungkin yang bisa saya sedikit bandingkan itu dari Dubai ya, karena Kuwait menurut saya uh, environment ataupun ambience-nya untuk specialty coffee sendiri masih monoton, masih berkembang lah, masih dalam proses. Cuman kalau di Dubai karena Dubai negara multikultural, dari berbagai macam negara ada di sini, dan uh, industri kopinya berkembangnya cepat, lebih cepat gitu. Cuman untuk apa ya, karena basisnya sendiri masih secara regional masih di Timur Tengah, sebagian besar masih banyak orang-orang lokal yang beranggapan bahwa kopi itu adalah ya hanya sebatas minuman gitu. Kita Oh. susu masih ada di beberapa daerah, mungkin di UAE yang beranggapan seperti itu, dan membuat apa ya, barista itu bukan dianggap sebagai profesi yang high skill gitu. Okay. Mungkin kalau untuk di Dubai dan Abu Dhabi, karena ini kota internasional, nggak ada masalah gitu, karena kayak semacam customernya sendiri banyak customernya dari Europe, dari Amerika gitu, yang mereka itu ngerti kopi gitu. Iya. Dan itu salah satu kesempatan saya untuk belajar lebih terbuka, lebih memahami tentang industri itu sendiri, bahwa apa ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu dalam Semua kopi. relatif ya. Yang hari ini benar belum tentu besok benar ya. Iya. Karena kalau balik, karena saya kan jarang balik ke Indonesia ya, mungkin setahun sekali, cuman kan saya bisa mantau lewat internet gitu, apa story di barista komedi, bagaimana maraknya pendekar yang menyatroni coffee shop gitu. Jadi saya yang saya dapatkan sih di sini, mungkin kalau secara skill set di Indonesia karena ada barista guild, ada SCAI, ada wadahnya itu ada gitu. Wadah yang menaungi profesi ini itu ada. Untuk di Dubai sendiri, wadah yang untuk menaungi profesi kami secara official itu belum ada. Jadi makanya mungkin warga lokal sendiri juga, mungkin sebagian warga lokal mereka tahu bahwa ini adalah profesi yang membutuhkan skill mendalam, dan mungkin sebagian
warga lokal lain mereka menganggap ini masih pekerjaan biasa, pekerjaan bawahan. Cuman ya kalau untuk perkembangannya sendiri dia industri kopi di Dubai, di UAE ini ya pesat gitu. Karena mungkin apa ya, tidak bisa dipungkiri juga karena aliran dananya mudah gitu. Mereka negara yang punya uang gitu, mau itu untuk industri kopi, industri rumah tangga, industri restoran, apapun itu gampang prosesnya. Mereka semua proses dibikin gampang. Oke, nah. Jadi perkembangan bisnisnya juga lebih mudah, cepat gitu, birokrasi tidak ribet. Oke, tapi gini Tam, kalau misalnya di kita ya, kalau semakin dipermudah, itu kan malah makin nyantai nih. Tingkat profesionalnya, ya begitu. Nah, kalau kita compare ke sana, apakah hampir sama juga? Dari kultur bisnisnya, mulai dari kultur bisnis, dari pengelolaan SDM atau market sekalipun. Iya mungkin yang bisa saya ambil poin juga itu adalah bagaimana untuk perusahaan yang memang sudah menganggap barista sebagai profesi high skill ya. Jadi mereka benar-benar menerapkan ini sebagai sebuah perusahaan yang harus berstandar gitu. Oke. Kalau kita nggak mau punya standar ya balik lagi dong kita ke profesi barista yang tidak di tempat kerja tidak sekarang berapa banyak departemennya? Departemen kalau saya kan di sini sendiri nih di departemen roastery. Kalau untuk operasi di shop kita ada dua branch. Nah untuk jadi dua branch ini dihandle sama operational manager yang khusus ngurusin aktivitas coffee shop sehari-hari. Jadi untuk akunting kita sewa jasa akunting dari luar. Gitu. Juga jadi di sini dimudahkannya ada yang seperti itu, ada jasa akunting dari luar, ada jasa audit keuangan dari luar. Jadi ownernya juga lebih gampang mengelola perusahaan karena owner saya yang sekarang ini di Dubai memang fokus untuk kopi. Jadi dia bisa fokus untuk kopi gitu. Untuk akunting segala macam dia tinggal bayar jasa itu. Pakai jasa ya. Wah, jadi gitu. Memang departemen di sini terbagi dua, operasional dan roastery. Jadi hanya untuk kopinya aja. Bagian riset dan develop kayak gitu seperti itu ada sendiri. Ya riset. Iya, itu baliknya ke roastery. Oke. Oh, lebih enak ya kalau misalnya dipermudah dengan jasa-jasa seperti itu sehingga bagian-bagian itu bisa lebih fokus ya. Oke. Jadi kalau untuk owner-owner yang pengen serius dengan bisnis kopinya, mereka bisa lebih fokus di ngurusin kopinya aja gitu. Biar yang lain bisa ngurusin penjualannya. Kalau bagian marketing di sana, ini kan menyangkut kemampuan background ketika kuliah ya. Nah, ketika di sana marketing yang dulu kebiasaan di Indonesia nih, pola-pola yang diterapkan di Indonesia pasti kan beda karena beda kultur ya. Pasti untuk treatmentnya juga ada sedikit improvisasi. Background yang lama seberapa persen nih? Berapa persen kepake di sana? Justru pada saat ini fotografi kepake banget karena untuk marketing kita tidak bayar jasa marketing seperti accounting tadi. Iya, karena ownernya by the way owner kopi di Espresso sendiri centang biru Instagramnya, jadi dia upload di Instagram bilang nanti follower tuh udah berdatangan sendiri ke toko gitu. Sama itu yang digunakan. Jadi yang saya lakukan sendiri untuk marketing itu lebih ke teknikal ke fokus kopinya, gimana saya marketing kopinya itu sendiri, bahwa saya harus yakin bahwa kopi ini enak buat customer kayak gitu. Jadi bukan sisi marketingnya lagi yang saya kulik, tapi
kopinya itu sendiri yang saya mencoba untuk masukin ke pasar gitu. Oke. Jadi masukin saya langsung direct, tidak melalui. Apakah hal tersebut memang sebagian job desk atau itu bentuk kontribusimu? Enggak. Iya, itu bentuk kontribusi. Nah, satu hal yang saya pengen bahas juga yang menarik, mungkin untuk barista-barista yang baru-baru belajar. Saya sering lihat di story atau di random explore gitu kan. Dianya passionate barista, passionate coffee person gitu, passionate coffee professional. Satu hal yang harus disadari ketika kalau lu bilang passion, berarti lu harus mencintai pekerjaan lu. Kalau lu mencintai apa yang lu kerjakan, apa yang kita kerjakan, berarti kamu siap-siap rela kamu ngelakuin itu nggak digaji. Wow, menarik nih. Kalau beneran passion, bukan cuman bullshit di Instagram doang, passion. Dan saya tidak kan kalau bahkan perusahaan kompetitor lah kayak gitu yang sering menyinggung lah lu maksudnya saya juga punya reputasi gitu karena saya udah jalan setahun, ini punya reputasi lah di Middle East sebagai kopi roaster sekarang gitu kan. Kok mau sih iklan gratis nggak dibayar lebih bla bla bla. Saya tanya balik lah, kenapa harus dibayar? Ini kan sesuatu yang saya suka gitu. Mereka komennya foto lu bagus, foto lu komersil katanya, nggak diuangkan. Ya kalau rezeki diuangkan ya, alhamdulillah. Cuman kalau nggak pun, ya memang saya dari dulu kayak seperti yang saya bilang tadi kan, iseng-iseng juga saya motret kopi gitu. Nggak dibayar ya, nggak masalah, dari dulu juga kayak gitu. Apa yang berubah, apa yang membuat saya harus menjadi sesombong itu untuk menguangkan sesuatu yang saya cintai. Nah, yang sisi makanya itu yang buat aku kagum nih Tam sama kamu. Karena gini, aku pun sama ketika mandang ini ya, loyalitas ya. Loyalitas itu bukan tentang seberapa lama kamu kerja, tetapi seberapa besar kontribusi yang diberikan. Nah, jadi mau dia sebentar tapi kontribusinya sangat besar, malah nggak masalah. Menurutku itu udah termasuk loyalitas ya. Entah kalau misalnya di luar sana sahabat lu pun ada yang mematakan, nah itu asumsi pribadi. Kemudian, nah ini yang jadi pertanyaanku, dari asumsiku itu tadi, dari definisi secara pribadi ya, ngelihat kamu dari awal ketika mulai atau bahkan sebelum kamu terjun ke industri kopi ya, kalau dulu masih dunia kopi lah ya, belum sampai industri banget ya. Nah itu karena udah punya sangu nih, sangu dalam artian kamu mempunyai skill di bagian fotografi, secara tidak langsung menggerakkan seksinya industri kopi di Jogja. Nah, kemudian melakukan gerakan lagi, kamu mencoba entah peruntungan ya, boleh nggak kalau disebut peruntungan keluar negeri ini? Ya mengadu nasib lah ya. Nah, kemudian keluar negeri dengan background tidak terlalu banyak gerakan, tetapi aku ngelihat pertumbuhan di situ. Dari sisi kamu ya, ngelihat di story segala macam, aktivitasnya. Nah, wah ini kontribusinya banyak nih, banyak peran-peran atau pos-pos yang di bisnis prosesnya itu kamu jalankan, ikut kamu jalankan, berarti kan berkontribusi ke sana nih. Nah, apalagi kemudian masuk di tahun kedua ya, masuk ke roastery. Nah itu makin Tama ini ngajar tembok terus ini. Ngajar tembok terus. Apa yang sudah didapat hingga saat ini, Tam? Karena yang pertama saya tadi fokus sama goal saya. Karena goalnya udah ditulis tuh, secara tidak langsung bakal terekam di pikiran. Saya gimana caranya harus kejar goal dengan target waktu sekian. Nah, tadi balik sedikit ke Kuwait. Jadi saya pada waktu itu saya 2 bulan berturut-turut barista of the month tuh di Arabica di Kuwait. Oh, di Arabica. Bulan depannya saya di promote jadi jadi training head barista.
Saya trainee barista, setelah itu saya naik jadi store supervisor. Nah itu kan saya yang bikin Oke, jadwal tuh, wow. store supervisor. Oke. Jadi saya taruh jadwal saya sendiri pagi terus gitu, pagi terus. Jadi sore saya selalu ke coffee shop lain namanya Richard Coffee Bar. Itu mereka punya mesin roasting, dan ownernya baik gitu. Jadi saya bisa numpang belajar lah. Jadi apa ya? Jadi dan pada waktu itu saya kan memang orangnya aktif di Instagram. Saya upload terus kalau saya itu belajar roasting di coffee shop lain. Okay. Nah akhirnya owner yang di Kuwait itu loh ternyata si sama belajar roasting dan punya kemauan dan punya knowledge yang sudah cukup pada waktu itu. Kenapa nggak ditarik ke departemen roastery aja gitu. Mungkin ownernya berpikir seperti itu. Setelah itu mungkin hampir jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun saya itu baru tanda tangan kontrak jadi store manager. Yang terus, di Kuwait itu? Minggu depannya, iya yang di Kuwait. Minggu depannya si roastery-nya mereka manggil 3 orang buat tes gitu, ada tes tertulis sama tes visual gitu buat join roastery. Waktu itu join roastery. Akhirnya saya ikutin itu tes dan pada waktu itu saya confident kalau saya bakal lulus tes ini karena karena mungkin kalau teman-teman perhatiin Arabica sendiri banyak fokus latte art ya, jarang yang fokus ke knowledge kopinya gitu. Jadi pada waktu itu saya confident saya bakal tembus nih kata tes. Akhirnya ya alhamdulillah memang tembus dan seminggu kemudian saya ganti kontrak lagi jadi roaster baru. Jadi karena saya memang fokus dan gimana caranya lah, whatever it takes biar saya bisa dapat goal yang sudah saya tulis tadi. Mau nggak mau ya ibaratnya kalau orang yang tidak punya keinginan kuat buat ngejar goal mereka tadi, ngapain sih abis kerja ke coffee shop lain belajar lagi nyatain pikiran aja gitu kan. Enak tidur tuh. Karena kita enak tidur lagi panas gitu ya. Untuk capek pun gimana ya? Susah mas bilang capek kalau emang udah suka ya. Gimana? Ya balik ke kata passion tadi sih, kalau beneran passion tuh mau lu nggak dibayar, mau lu capek akan tetap jadi prioritas gitu. Hal apa yang paling membuatmu bangga nih ketika hidup ini? Boleh jangka pendek, boleh jangka panjang. Oke, yang membuat saya bangga itu adalah yang pertama ketika saya bisa membuat bangga orang tua. Itu pertama kali saya tahu bahwa saya bisa membuat orang di sekitar saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Oke. Karena pada awalnya kan sedikit berat tuh orang tua melepas saya untuk kerja di kopi. Dan waktu itu di Arab itu kan mereka kan waktu itu ngadain kompetisi internal barista dan latte art, dan dua-duanya kan saya yang menang tuh. Saya kirim ke orang tua hasil piagam, piala, segala macam itu. Dan itu yang pertama saya bisa membuat bangga orang tua. Dan itu selama saya bisa membuat mereka bangga, saya juga bangga. Dan kemudian untuk saya pribadi sih, saya itu sebenarnya saya bangga dengan progres yang sudah saya jalani sejauh ini. Jadi gimana dalam industri kopi, gimana industri kopi itu bukan hanya menjadi jadi profesi saya, tapi juga membentuk karakter saya. Bisa mengerti arti hidup dan bisa mengerti bagaimana sih orang itu dari background yang berbeda ternyata bisa disatukan dalam satu hal yang simpel gitu. Dalam kopi. Jadi saya bisa punya perspektif yang lebih terbuka bahwa sebenarnya selama ini perselisihan yang ada antara orang dimanapun itu sebenarnya mungkin hanya
perbedaan perspektif, perbedaan mereka melihat sesuatu. Ya, saya jadi filosofis ngomong. Nggak apa-apa, ini malah seru nih. Nah itu termasuk cara menjalani hidup kan. Hah, Tam, Ya. sepertinya sudah cukup banyak nih saya menyita waktu kamu. Mungkin ada obrolan lagi yang ingin disampaikan, utamanya untuk sahabat Luke atau misalnya untuk tadi orang-orang yang baru. Monggo silakan. Tambahan mungkin apa ya, tentang korelasinya dari yang saya ceritain dengan karir saya pribadi sih belum menganggap saya sebagai apa ya, pelaku kopi profesional yang sukses banget, karena untuk sekarang juga saya masih punya goal yang lebih jauh. Goal saya yang 2 tahun lalu berbeda dengan goal sekarang saya masih gimana caranya pengen ada di panggung world stage, gimana tentang di roasting, dan kemarin saya terakhir itu sudah ikut di sertifikasi juri buat WCE, tapi saya masih harus ngejuri sekali lagi biar bisa ke world coffee event. Ternyata ada corona ini, jadi saya belum bisa turun ngejuri karena kompetisi di mana-mana di pending. Iya, kita. Jadi sih menurut saya kalau kita punya keinginan, punya goal, sampai ibaratnya kita harus fokus, stick to that thing. Jadi apa ya, jangan sampai kita mau tapi nggak mau, guys. Mau tapi nggak mau. Gimana itu? Pengen menggapai ini tapi kita nggak mau melakukan apa yang harus kita lakukan supaya goal kita tercapai. Dan apa yang dilakukan itu tidak sebanding dengan keinginannya ya? Ya, jadi dan sudah pasti itu ada konsekuensinya, ada kayak tadi ada yang harus dikorbankan karena tidak itu ya mustahil kita mendapatkan semuanya dalam satu waktu. Yeah. Jadi jadi kayak waktu itu saya kuliah S1 saya tidak selesai, saya janji ke orang tua bahwa saya akan memberikan mereka satu sertifikasi, walaupun itu bukan ijazah, sertifikasi yang itu saya pada waktu itu bilang ke orang tua yang itu mak bapak ke kemana-mana bisa bangga lah kayak gitu. Iya. Ya walaupun itu bukan pendidikan formal ya. Gitu. Jadi untuk sekarang kayak teman-teman saya SMA, teman-teman saya kuliah, beberapa baru pada ada yang ingin buka coffee shop gitu, punya teman saya gitu. Jadi ya saya alhamdulillah berarti mereka sekarang mengenal saya bahwa saya ada di industri ini, dan mereka melihat saya sebagai inspirasi gitu, sebagai orang yang bisa ditanya, sebagai orang yang bisa dijadikan bahan untuk pondok. Walaupun dalam hati kadang-kadang saya pikir, dulu gua bolos kuliah aja, gua bolos kuliah dulu ditanya-tanyain mulu, ngapain bolos kuliah? Bolos kuliahnya kan karena ini ya, karena kerja kan, kopi kan, dan gitu ya. Ternyata worth it lah, ternyata ya sepadan dengan apa yang sudah dikorbankan. Intinya ya yakin dan berusaha sih. Percuma yakin aja tapi nggak berusaha ya sama aja bohong.